ولي الصابرين وأمان المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا اللهم صل عليه عبده ورسوله أيده ربه بقوة الصبر واليقين اللهم فصل وسلم وبارك وعزم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا كالغريق المنغوص ينتظرون دعوة تلحقه من أهله أو ولده أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب من الدنيا وما فيها إن هدايا للأموات الاستغفار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Haji Abdurrahman Ustaz Abdurrahman bin Kiai Haji Abdullah bin Mahfud. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, diberkahi ilmunya. Yang sama-sama kita hormati Al-Qiyana Ustaz Izzuddin bin Kiai Haji Abdul Salam Mata'amallah bihul bitul hayatih al-fadul. Juga yang sama-sama kita hormati Akhuna Ustaz Haji Muhammad Nizam bin Kiai Abdul Qadir Mata'amallah bihul hayatih Sahibul Bait Akhina Ustaz Haji Syarif Tusli. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan pada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran kepada beliau dan juga keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa akhina pembawa acara Ustaz Haji Tutin yang saya hormati, yang mungkin di antara jamaah ada yang nggak kenal dari Ustaz Hafiz bakal membawa acara. Dia ini mantunya Haji Komar, ya, mantu dari Bapak Haji Komar bin Haji Abbas, ya, macam ini. Orangnya dia yang ngomong nih. Ya, kita doain mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Hadirin Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berdirinya saya di sini kan untuk memberikan mau'izatul hasanah yang pantas ya. Karena ada yang lebih pantas di sini, ada Ustaz Ahmad bin Mukatir, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Izzuddin, akhirnya Ustaz Abdul Rahman bin Islamda juga yang bawa acara. Yang lebih pantas lagi Sahibul Bait nih, yang nasihatin kita nih. Tapi ya sam'an wa ta'atan ya, dengar dan taat. Karena diminta oleh Sahibul Bait dari kemarin saya juga bingung. Apaan yang saya mau omongin, apaan yang saya mau bahas ya. Tapi karena apa? Diminta ini semata-mata untuk idkhalus surur ya, untuk menyenangkan Sahibul Bait ya. Dan juga makalah Arab mengatakan ad-dhaifu kal mayyiti ya. Ad-dhaifu kal mayyiti, tamu itu seperti mayit ya. Kalau tamu seperti mayit ya, kalau kita lihat bapak ya, mayit bila udah di hadapan amil dia nggak bisa kemana-mana tuh ya, bajunya dibukain berontak gak? Agak diguyurin, dibalik sana, dibalik sini, dia enggak berontak. Kenapa? Karena sudah meninggal. Nah begitu juga tamu ya, disuruh sama Sahibul Bait duduk di depan, dia duduk di depan. Disuruh pimpin tahlil, dia pimpin tahlil, dan seterusnya. Itu namanya apa? Ad-dhaifu kal mayyiti. Jemaah yang saya hormati, malam ini merupakan takziah atau tahlil yang ke-8 malam ya, bukan ke-7, mestinya 7-nya semalam ya, 8 malam yang ke-8 ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal tahlil sampai malam ini, mudah-mudahan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan khususnya pada almarhum. Kita punya anak, kita punya ponakan, kita punya saudara yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Ikrimah Asy-Syarif bin Haji Muhammad bin Haji Syarif Rusuli. Apalagi kita yakin ya, bahwa almarhum ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kemarin Bang Haji Lili bilang satu Bang Haji biasa makin Bang Haji Lili gitu ya. Kemarin lagi sholat menyolati, beliau bilang alhamdulillah dia kata dapat, tapi bersyukur. Kenapa? Karena beliau yakin bahwa putra beliau yang bernama Ikrimah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kata Bang Haji ini, dia dilahirkan hari Jumat ya, Bang Haji ini, meninggalnya juga hari Jumat. Ya, bukan dia bilang kalau orang yang meninggal di hari Jumat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan aman daripada dohatatul ardi, gencatan bumi. Dia aman daripada ujian-ujian yang sangat berat di dalam kubur. Dan juga Ustaz Syarif Rusuli bilang bahwa Ikrimah ini meninggal ya, keluar keringat ya, bagi keringetan kan ya. Nah ini kan salah satu bahwa
ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan beragama Islam yaitu keringetan, terutama di keningnya. Ya. Ada satu ulama ditanya sama muridnya, Tuan Guru lebih milih mati syahid dalam medan pertempuran atau mati dalam keadaan beragama Islam di atas pembaringan, di atas kasur. Kalau kita milih mana? Pasti kalau pada kita milih mati syahid dalam peperangan. Tapi si guru ini, ulama ini, beliau bilang, saya lebih memilih mati dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Ya, yang Allah suruh mati dalam keadaan agama Islam. Ya. Makanya si ulama ini bilang, saya lebih memilih mati dalam keadaan beragama Islam di atas pembaringan ini, di atas kasur ini, ketimbang saya milih mati syahid tapi di dalam medan pertempuran. Ya. Nah kemudian ulama tersebut bilang sama orang yang bertanya, sama muridnya, nanti kalau saya meninggal, maaf, ini pegang duit, ya, itu pegang duit anak. Nanti kalau saya meninggal dunia, ente lihat di kening saya keluar keringat nggak? Ya. Kalau ente lihat di kening saya berkeringatan, keluar keringat ketika saya sudah meninggal dunia, maka saya ini mati dalam keadaan beragama Islam. Nah akhirnya ringkas ceritanya, meninggallah ulama ini. Murid yang dapat amanah tersebut datang, dia lihat, dibuka mukanya, ya. Tuh apa ya? Di kening si ulama itu apa ya? Basah, keluar keringat. Dielap, keluar keringat lagi. Dielap, keluar lagi ke keringat. Bahwa si murid menyaksikan bahwa guru saya ini meninggal dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan ucapannya. Akhirnya itu duit, ya, yang diamanatkan kepada si murid tersebut, ya, dibelanjain gula, ya, kalau bahasa kita permen lah, ya, dikasih itu permen pada anak-anak kecil. Kenapa? Karena saking girangnya. Jadi sudah cukup kita dengar apa? Saksi dari orang tuanya bahwa saudara adik kita ini, saudara Ikrimah ini mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan memeluk agama Islam karena dua tadi itu. Nah terlebih lagi, ya, sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mohon dibukakan pintu maaf, mohon minta maaf pada kedua orang tuanya. Sudah tentu orang tuanya akan memaafkannya, ya. Dan itu satu keredoan daripada orang tuanya. Nabi katakan ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Keredoan Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di dalam keredoan kedua orang tua. Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pun berada di dalam kemurkaan kedua orang tua. Tuh dia minta maaf, ya pasti orang tuanya maafin. Udah bahagia, udah tenang, udah senang dia di dalam kuburnya. Tinggal kita nih, ya. Ini
bahwa meninggal dunia orang meninggal ini merupakan nasihat buat kita. Ya. Nasihat itu ada dua macam. Ada nasihat yang natik, nasihat yang tak berbicara. Ada nasihat ghairun natik, nasihat yang tidak berbicara. Nasihat yang berbicara seperti Quran, hadis, para guru-guru kita ceramah. Beliau menyampaikan hadis, menyampaikan Quran, menyampaikan fatwa-fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama. Itu namanya nasihat an-natik, nasihat yang berbicara. Tapi ada lagi nasihat yang ghairun natik, nasihat yang tidak berbicara. Apa? Kematian. Bahkan itu Nabi nyatakan dalam sabdanya, kafabil mauti wa'izah. Kafabil mauti wa'izah. Ya. Nebaknya bukan huruf jar tapi taukid, dia zaidah. Kalau orang yang belajar nahu itu baknya zaidah wajah ini ya. Baknya huruf zaidah. Al-maut itu jadi fa'il. Ya. Kalau Ki Hamid bilang bukan zaidah, mukhamah. Kalau perkara itu ada penguat, ditaukid. Kafabil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Itu nasihat yang paling dahsyat, nasihat yang paling itu kematian. Makanya kalau kita males, nggak mau takziah, nggak mau nyolatin jenazah, ya itu sayang. Kayaknya kita bakal apa? Bakal hidup buat selama-lamanya. Ya. Kalau kita takziah, kita duduk dekat mayat, terus kita lagi nasihatin itu mayat, itu jenazah almarhum, tadi yang ngomong. Kalau ngomong kita kabur. Kamu dengar? Kabur. Ya, makanya ada banyolan kan. Kalau hak mayat terhadap orang yang hidup berapa? 4. Hak orang hidup terhadap mayat berapa? 1. Itu bahasa banyolan antara tukang-tukang ceramah membalik. Ya. Kalau hak mayat terhadap orang yang hidup ada 4, apa tadi? Pertama, mandiin. 2, ngakafanin. 3, menyolatinya. 4, menguburkannya. Itu haknya mayit kepada orang yang hidup, atau kewajiban orang yang hidup terhadap mayit. Ya. Sekalipun kewajibannya semuanya itu fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah bukan fardu ain. Tapi kewajiban mayit terhadap orang yang hidup berapa? 1, ya, diam. Ketika dimandiin diam. Lagi disolatin diam. Begitu lagi kita duduk di depan di dekat dia diam. Coba tadi bergerak. Kabur. Kabur. Kabur kan? Kabur haknya. Nah ini. Jadi itu si mayit yang kita duduk di sampingnya, atau yang kita sholatin, atau yang kita bawa ke kuburannya, ya nasihatkan kita. Ya. Saudara-saudara, sekarang ente takziah sama anak, mungkin besok ente ditakziahin. Saudara-saudara, mungkin sekarang ente sholatin anak, mungkin besok ente yang disolatin. Saudara-saudara, sekarang ente bawa jenazah anak ke kuburan, mungkin besok ente yang akan dibawa. Betul nggak? Mungkin tidak berasa. Ya? Kita nggak sadar. Apalagi Nabi katakan ja'al mautu baghtatan.
Kematian itu datangnya secara mendadak. Tapi Rasul Amwat udah datang duluan. Apa Rasul Amwat? Utusan kematian. Sebelum kematian itu datang, ya udah datang duluan bagi kita. Begitu yang rasa. Apa tuh Rasul Amwat? Rambut udah pada ubanan. Ya, bagaimana tuh? Itu baru sadar, itu udah tua. Tinggal deket lagi aja ente. Gigi rontong. Kopi udah mulain. Budak mulain apa? Nggak denger. Kaki udah mulain. Pegel. Bangun udah selesai. Nah itu semuanya Rasulul Amwat, utusan kematian. Sampai kita nggak sadar. Ya. Kematian datang nggak secara mendadak dulu, utusannya dulu. Ya. Nah makanya kita dianjurin oleh agama, oleh Rasulullah untuk apa? Untuk selalu mengingat kematian. Kata Rasul dalam sabdanya, aksiru min dzikri hadimil lazzat. Qalu wa ma hadimul lazzat ya Rasulullah? Qala al-maut. Rasul bersabda, aksiru min dzikri hadimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hadimul lazzat? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hadimul lazzat itu? Sesuatu yang menghilangkan kenikmatan, sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Apa ya Rasul? Rasul jawab, al-mautu, kematian. Kalau udah datang kematian, kelezatan dunia sudah tidak ada lagi yang bisa dinikmati. Ya. Makanya disuruh itu berbanyak buat menikmati, imma bil qalbi aw bil lisani. Ingat dengan kematian itu baik dengan di dalam hati. Kita bakalan mati. Atau bil lisani, dengan ucapan. Supaya apa? Supaya kita enggak berani berbuat macam-macam. Ya. Apalagi Nabi nyatakan dalam hadisnya, kata Nabi apa? Dipetiknya apa syarat itu? Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Ya. Salah terlalu benar ya. Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Itu Nabi Masya Allah bahasanya begitu halus, begitu indahnya. Beliau katakan hasadu ummati, dipetiknya, dipanennya umatku. Nabi nggak bilang dicabut ajalnya atau dimatikannya orang umatku ya. Tapi Nabi katakan hasadu ummati, dipetiknya, dipanennya umatku. Artinya apa? Dicabutnya ajal umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 ya. Antara 60 tahun dan 70 tahun ya. Ini kali di sini udah jarang yang 70, jarang kali deh ya. Jadi bawah 70 rata-rata, di atas 60 tapi di bawah 70 kali. Oh, bang Haji Sidik pula, atau bang Haji Sidik? Hah? Oh, ada 72 tuh ya. Ada Bang Haji Sidik umurnya 72, udah banyak bonusnya tuh ya. Nah. Kalau saya baru 57 ya.
Sudah 63 tahun lagi. Panjang umur Saya doain panjang umur. Ya biar sehat. Amin. Ya diberkahi ilmu saya. Amin. Ya biar saya diberikan keikhlasan. Ya, di dalam menjalankan kewajiban. Doain. Ya banyak pulang guru-guru kita yang meninggal. Makanya saya dipanggil kiai malu. Ya. Tapi saya masih meninggal dipanggil kiai daripada ustaz. Lebih tinggi ustaz nggak kiai. Tapi kita kebalik tuh. Ya, sama Bibin. Yang Mesir nggak di kiai, karena Bibin ustaz. Cerita deh. Ada satu kisah. Waktu saya diajak haji sama Ustaz Izom. Ya, saya 2 kali hajinya gratisan. Modalnya sampai 10.000 satu jilid. Pertama Anizomia dan teman-teman Ustaz Izom. Kedua dibawa diajak sama Ustaz Anwar Sanusi. Ya, alhamdulillah, ya, nggak punya tanah yang bisa dijual, tapi bisa ziarah ke Mekah. Amin. Ya banyak, bukan pegawai negeri, nggak bisa nabung duit segitu jutaan, tapi alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit yang Allah berikan, Allah kasih kepercayaan dengan ilmu sedikit, orang percaya. Ustaz Ijom uniknya percaya saya untuk membimbing, dampingin Ustaz Ijom. Nah, pada waktu saya dampingin Ustaz Ijom pergi melaksanakan ibadah haji, saya sudah naik ke atas, sholat subuh, naik ke Masjidil Haram yang paling tinggi dengan pengen baca Dalail Khairat Ustaz Ijom. Nah, di samping saya ada orang Maroko, orang Palestina. Di ini beberapa orang jamaah, saya lupa nama dia. Sudah ketemu, yang ingat Ustaz Ijom aja. Ya. Saya baca Dalail. Ini orang Palestina bingung. Dia lihat saya, dia lihat Dalail, tapi nggak tegur karena saya lagi baca selawat. Begitu selesai baca Dalail, saya kaget. Itu orang Palestina. Dia nanya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Arab ya sedikit-sedikit, karena nggak pernah mungkin di Arab, mana? Jadi sedikit-sedikit. Bahasa juga bahasa kitab, bukan bahasa amiyah. Kalau terjun jago deh. Cuma mundar-mandir dulu deh. Ustaz Apik nih, apa lagi kata Ustaz ini, orang pada libur umrah dia jalan terus. Ya Pak, udah pasti bahasa Arabnya lebih bagus. Lah akhirnya dia tanya, ente baca Dalail? Iya. Bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Ya. Terus yang itu si Palestina itu dibilang sama orang Maroko, Masya Allah, bacaan Dalail di kabin negeri kita nih, Dalail ini bacaan masyayikh, orang-orang besar. Akhirnya ditanya, berapa umur ente? Pada waktu saya haji itu umur 29, ya, seumuran almarhum 29 lah. Ya. Tahun 95 saja ya. 95, 97-nya yang keduanya itu. Umur 29, belum nikah itu. Kaget, umur 29, Masya Allah. Terus tanya, sendiri berangkat beribadah haji? Enggak, saya beribadah haji ini bersama jamaah, salah satu jamaah saya ini. Ya. Ada yang bisa bahasa Inggris? Ada, yang bahasa sebelah sana. Gimana bahasa Inggris? Ditanya, ini siapa? Dia tanya waktu itu orang nanya sama jamaah kita itu, ini siapa nih orang? Si jamaah saya ini, jamaah ini dia bilang, jamaah ini dia menjawab, ini ustaz. Nggak percaya. Ini ustaz nggak percaya tuh. Ya. Ada yang dia bingung nih. Dia bilang, kok dia nggak percaya? Ya itu dia salah ngomongnya ustaz. Saya bilang, aneh mudaris atau mu'alim. Ya kan gitu kan? Ayo Sah. Nah, ya. Lepas dijawab, oh ini mudaris, ini mu'alim, baru dipercaya. Kenapa? Nggak ada ustaz 29 tahun. Ustaz itu kalau di sana, di Timur Tengah itu paling kecil aja dokter, profesor, Masya Allah. Nah sekarang kita ngajar alif-alifan, Ustaz Misbah. Ya, makanya saya kalau panggil kiai, ya alhamdulillah dipanggil kiai disamain ketebok.
Ya, sebagai ustaz, masya Allah. Ya, tapi karena memang kebiasaan terbalik, akhirnya kiai lebih tinggi daripada ustaz. Ya. Padahal ustaz itu lebih tinggi daripada kiai. Makanya ketika ada seorang kiai, beliau cari kitab ke teman-temannya, ke kiai-kiai, nggak dapat, ada di tangan saya ke kitab. Ya, tentang ulumul Quran yang disekarang oleh Syed Muhammad. Ya, beliau saya kasih ke beliau, beliau tulis Al-Ustaz Haji Jamaluddin Ibn Abdullah. Ustaz Pak Kiai, Ustaz ini kebesaran. Nama Ustaz buat saya ini kebesaran. Coret saya bilang, enggak. Ini merupakan doa Anda buat inti. Alhamdulillah. Ya. Nah ini kembali itu cerita ya. Nah, makanya saya bilang ya Allah, udah apa? Dipanggil kiai tua berarti. Ya, Ustaz Ibrahim masih muda, anak Ustaz. Ustazuddin masih muda, bahkan Ustaznya kalau kiai tua banget menurut bahasa kita. Ya, jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada acara ini. Ya, beruntung pada saat ini bukan hanya almarhum saudara Ikrimah, ya, kita pun beruntung. Orang tua kita pun saat ini beruntung. Kenapa? Tadi kita ikuti acara, ya, baca Khatmul Quran 2 kali Khatmul Quran. Masya Allah, akhlaknya yang buat baca, yang baca besar. Ya. Tadi katakan dalam satu hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mim harfun walakin al alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Bagi yang bacanya, ya. Makanya kita didik anak-anak kita agar mereka bisa baca Quran. Kalau kita anak kita bisa baca Quran, kita meninggal di hataman Quran, beruntung kita. Berhasil kita mendidik anak kita. Nah kadang-kadang kita nganggap berhasil kita dalam mendidik kalau anak udah sarjana, S1, S2, S3 terus itu berhasil. Tapi ketika kita meninggal dunia, enggak melatih kita. Dan nggak bisa bacain Quran buat kita. Berhasil ada? Nggak berhasil. Seorang tua berhasil dalam mendidik anak bila si anak itu dapat menyolati kita ketika kita mati. Ketika kita meninggal dunia, kita sudah meninggal mati, anak kita bisa bacain Quran sampai hatam. Baru di situ orang tua berhasil. Makanya aku katakan alimu awladakum. Mana Nabi katakan ajari anak-anak kamu dengan membaca Quran. Sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan itu. Dan baca Quran sampai 2 kali Khatmul Quran. Doa Khatmul Quran yang ada dibaca guru kita Syekh Abdul Rahman. Ketika beliau baca doa Khatmul Quran, kita mengaminkan. Di samping itu apa? 60.000 malaikat ngaminin doa kita. Satu malaikat aja mengaminkan doa kita, udah pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. 60.000. Beruntung nggak? Beruntung. Bukan sekedar buat Ikrimah aja, tapi juga buat orang tua kita. Ya, buat saudara-saudara kita, buat kaum muslimin semuanya kedapatan tuh. Dengan sebab apa? Wasilah Bapak Haji Ustaz Duli ini undang kita, orang tua kita kedapatan. Ya, baca tuh Khatmul Quran, gak 2 kali hatam, pahalanya begitu besar. Yang tadi dikatakan oleh Nabi kan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah yakni Al-Quran, ya, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, ya, satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalha.
dan kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba saudara, bila kita baca alif lam mim, sudah berapa kebaikan yang kita dapat? Paling sedikit 30 hasanah, 30 kebaikan yang kita dapat. Mungkin ada apa, mudah apa? Coba kalau kita baca satu ayat, dihadiahkan buat kita, dihadiahkan buat orang tua kita, Masya Allah, makanya beruntung. Dan memang itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, dengan sedekah. Ini ada satu hadis saya baca nih, kita ini ruya la ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula farhamu mautakum bisadaqah faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin minha fatihatal kitab wa ayatal kursi wa alhaakumut takatsur wa qul huwallahu ahad 10 marratan wa yaqulu Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa lam ta'lam ma uridu Allahumma asfawabaha ila qabri fulan bin fulan. Nabi Ruya dikatakan dalam satu riwayat, tidaklah datang pada seorang mayit yang lebih dahsyat, yang lebih sulit, yang lebih besar daripada malam pertama. Jadi kalau di malam pertama tuh datang mayit itu waktu yang sangat besar, paling besar mungkin kagetnya dia. Biasa dia hidup ramai, terang. Begitu udah malam di dalam kubur, Masya Allah, ya. Kalau kita lihat tuh, makanya sekali-kali kita lihat orang nguburin jangan ngobrol, ya. Nabi suruh tuh ketika turun jenazah, suruh kelilingin kan, nyaksiin dia. Ini kagak gitu, ada ngobrol, cari tempat yang enak, yang adem, ya kuburan dibersihin, kira dibersihin di kuburan itu gak duduk. Ya Allah, jangan saudara, ya. Nabi katakan seandainya manusia tahu apa dosanya dudukin kuburan, maka lebih baik dia dudukin bara api itu. Ya, itu Nabi Allah. Nah, datang di malam pertama, ya, suatu yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Maka Nabi katakan, "Barahamu mautakum bisadaqah." Maka sayangilah mayat-mayat kamu dengan sedekah. Alhamdulillah, ya, bagi Pak Ustaz Syarif bikin sedekah tahlil, ya, dari malam pertama sampai malam ke-8 nih. Ya. Ini bentuk sayangnya orang yang ditinggali terhadap orang yang meninggali. Dan itu memang Nabi suruh, "Arhamu mautakum bisadaqati." Maka sayangilah mayat-mayat kamu, orang-orang yang sudah meninggal daripada kamu, dengan sedekah. Ya, kalau yang mampu dengan duitnya, dia bikin seperti ini. Oh, dia bisa baca Al-Quran, dia sedekah dengan Al-Quran. Ya, gitu. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mampu untuk bersedekah, falyusalli rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin minha fatihatal kitab wa ayatal kursi wa alhaakumut takatsur wa qul huwallahu ahad 10 marratan. Maka baca di dalam salat itu tiap rakaat surah Fatihah, ayat kursi dan alhaakumut takatsur serta qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Kalau emang kita nggak mampu sedekah pada malam pertama, ya, nggak bisa sedekah karena capek kali habis turun tanah, ya. Nah, ayo sholatin. Kita sholat 2 rakaat,
ya, yang rakaat baca suratul Fatihah, ayat kemudian baca ayat kursi dan Al-Haqqul Takatsur serta 11 kali surah Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat, wayaqulu dan dia berdoa, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholah wa ta'lamu ma urid, Allahumma thawabaha ila qabri fulan. Sebut namanya. Allahumma inni, ya Allah, inni sholaitu, sesungguhnya aku telah sholat, hadhihi sholat, akan sholat ini, saya sudah sholat 2 rakaat ini ya Allah, wa ta'lamu ma urid, dan kau tahu apa yang saya inginkan. Allahumma thawabaha ila qabri fulan, ya Allah kirim, ya Allah kirimilah, sampaikanlah pahala ini sholat kepada kuburan si fulan. Sebut namanya. Apa kata Nabi? Fayab'atullahu min sa'ati ila qabrihi alfa malakin ma'akul malakin nurun wa hadiyatun mu'annisunahu ila ayyun fakha fisfir ila ayyun fakha fisur. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirim pada waktu itu ke kuburan orang yang dituju. Berapa banyak? Alfa malakin, 1000 malaikat, bukan 100. Alfa malakin, ya, karena orang bahasa Arab paling tinggi kan 1000, 1.000.000 alfu, ya, paling banyak apa? 1000, nggak kayak kita, mendingin orang, ya. Kata Allah, kata Nabi katakan, maka Allah kirim, Allah utus 1000 malaikat, ma'akul malakin nurun, tiap satu malaikat itu membawa cahaya, wa hadiyatun, dan hadiah. Tiap satu malaikat dia membawa cahaya dan hadiah. Wa annisunahu ila ayyul fakhati sulur, dia berkasih sayang, dia sayangnya, dia berlaku baik pada orang yang si penghuni kuburan itu, ila ayyul fakhasur, sampai ditiup sangkakala. Masya Allah, ya. Jadi beruntung, ya. Makanya kalau ada orang kena bid'ah atau ahli, jangan dengerin, ya. Jalanin aja terus, kasih dia berkata, dimakan nggak? Makan, ya, makan juga, ya. Nah, jamaah yang saya hormati, ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai ide kalau syurur menyenangkan sahibul bait, ya, bukan mau idah, bukan ceramah, hanya semata-mata ide kalau syurur pada sahibul bait, pada Bapak Haji Syarif Rusli, Bapak Ibu Hajah Ati, dan yang lainnya, ya. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأولادنا وذرياتنا ولأهلنا إنك أنت الغفور الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.